Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, topik Dhamma pada pagi hari ini adalah pintu menuju kesejahteraan. Karena sesungguhnya belajar Dhamma itu demi manfaat, demi kebahagiaan, dan juga demi kesejahteraan. Attaya, hitaya, sukaya. Jadi kita belajar Dhamma, praktek Dhamma, sebelum kita bisa mengakhiri seluruh penderitaan. Buah dari praktek Dhamma, belajar Dhamma, tidak lain adalah attaya, hitaya, sukaya. Dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu demi manfaat, demi kesejahteraan, dan juga demi kebahagiaan. Nah, di pagi hari ini, topik yang diambil ini adalah dari kitab suci, berkenaan dengan kehidupan demi kehidupan yang pernah dilalui oleh Guru Agung Sang Buddha, yang kita kenal dalam kitab suci, bagian dari Khuddaka Nikaya, yakni Jataka. Jataka itu adalah salah satu bagian dari kitab suci yang ada di dalam Tipitaka. Dan salah satu isi dari Jataka itu terkhusus dalam Jataka 84 yang pagi ini akan kita pelajari, tidak lain adalah mengacu tentang pintu menuju kesejahteraan, yang dalam bahasa Pali disebut Attadwara. Attadwara Jataka, Attasa Dwara Jataka. Atta itu artinya manfaat, atta itu artinya kesejahteraan, dwara itu artinya pintu. Attasa dwara berarti pintu kesejahteraan. Ibu bapak, tentu kita sudah punya gambaran yang namanya sejahtera itu artinya tidak kekurangan. Yang namanya sejahtera itu hidup dalam kondisi yang tenang. Orang yang sejahtera itu punya kesempatan untuk menuntun dirinya pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, sebutannya kalau tidak sejahtera, sebutannya apa? Ya, mungkin bahasanya begitu. Ya, kalau tidak sejahtera artinya miskin, apa-apa sulit. Untuk memenuhi kebutuhan tidaklah gampang, untuk mendapatkan kebahagiaan juga sulit. Untuk berbuat baik sekalipun juga tidaklah mudah. Berbeda kalau seseorang itu memiliki kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini bukanlah hal yang kebetulan. Kesejahteraan ini juga bukan dari banyaknya kita berdoa. Karena dalam pengertian Buddhis, kesejahteraan itu adalah kumpulan dari rentetan sebab akibat. Karena ada sebab dan kondisi, itulah yang menghantarkan seseorang pada kesejahteraan. Jadi kalau kita mengharapkan kesejahteraan, ibu bapak mesti mengetahui apa yang menjadi sebab dan kondisi. Sebab itu ibaratnya kalau kita mengharapkan buah mangga, sebab itu ibaratnya bibitnya, bibit pohon mangga, itu sebab. Kondisi itu artinya dipupuk, dirawat, disiram, dan ranting-ranting yang tidak terpakai itu dipotong. Itu namanya kondisi. Nah, pencapaian kesejahteraan itu juga bukan kebetulan. Ada rentetan sebab dan akibat. Ada sebab dan kondisi. Ini tidak hanya berguna bagi kita, tetapi ini sebagai bekal untuk
anak cucu Anda. Karena kalau kita memberi kesejahteraan kepada anak dan cucu dengan modal kekayaan materi, dalam waktu yang tidak lama, ini tidak bisa bertahan. Kenapa? Punya tidak bisa mengelola, tidak bisa menghasilkan. Punya tidak bisa merawat, tidak bisa menghasilkan. Ada bibit mangga, tidak tahu cara merawatnya, tidak tahu cara memupuknya. Kalaupun berbuah mangga, mangganya itu kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Apalagi kalau kita tidak paham bagaimana menjaga tanaman itu, baru muncul buahnya kecil, ketiup angin sudah rontok. Sama juga kalau kita tidak punya pengertian yang benar, maka segala pencapaian ini ya tidak tahu. Makanya di dalam topik Dhamma Attasa Dwarajataka ini berkenaan dengan kisah seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun. Di zaman Sang Buddha masih hidup, ada seorang anak laki-laki, usianya baru 7 tahun. Kalau dibandingkan dengan anak sekarang, kalau umur 7 tahun, ya berbeda. Karena anak yang di zaman Sang Buddha berumur 7 tahun ini sudah punya kecerdasan, sudah punya kebijaksanaan. Bahkan anak yang umur 7 tahun itu bertanya kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang kaya, seorang bendahara. Ya, kaya sekali ayahnya. Dan sang anak ini bertanya kepada ayahnya. Apa pertanyaan yang diajukan anak ini kepada ayahnya? Yakni, dia bertanya kepada ayahnya, yakni apa saja jalan yang menuju kesejahteraan. Dia tanya begitu. Jadi anak kecil tanyanya kepada ayahnya, 7 tahun, ya, kepada ayahnya, apa jalan menuju kesejahteraan? Dan ayahnya menganggap pertanyaan itu sulit. Kemudian ayahnya berpikir, sepertinya pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Sang Buddha. Berkenaan dengan apa saja jalan menuju kesejahteraan. Ayah dari anak ini datang ke Sawati. Di Wihara Jetawana Arama itulah ayahnya membawa anak itu dan menceritakan kembali kepada Sang Buddha. Setelah memberi penghormatan kepada Sang Buddha, ayahnya kemudian menceritakan tentang anak saya tadi bertanya kepada saya, tapi saya tidak bisa menjawabnya. Apa pertanyaannya? Apa saja jalan menuju kesejahteraan? Dan Sang Buddha mengetahui bahwasanya di kehidupan yang lampau, anak ini juga bertanya hal yang sama kepada ayahnya. Dan ayahnya juga sudah memberi petunjuk kepada anak itu. Tetapi karena kelahiran demi kelahiran sudah berulang-ulang, anak ini lupa. Makanya anak ini bertanya kepada ayahnya. Tapi pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh anak itu. Dan hanya Sang Buddha lah yang bisa menjawab. Kenapa? Karena dulu yang bertanya adalah anak itu dan yang menjawab juga Sang Buddha. Jadi yang bertanya ini di kehidupan lampaunya pernah menjadi anak dari Bodhisatta. Dan bertanya kepada Sang Buddha, maka Sang Buddha tinggal cross check. Dulu dia sudah pernah tanya ke saya. Ya, jadi misalnya
Ibu bapak tanya, ya. Kemudian saya bilang, kemarin dia sudah tanya, masa lupa? Yang mana sih Bante? Nah, Bantenya tinggal ngulang lagi. Nah, cerita yang sama juga sama. Ketika anak ini lupa dan Sang Buddha yang memberi jawabannya, maka Sang Buddha tinggal mengulang kembali. Apakah 6 pintu yang membawa pada kesejahteraan ini patut untuk dimiliki? Karena ini sifatnya adalah praktek, bukan mantra yang diingat ya. Pintu kesejahteraan ini bukan mantra yang harus diingat, tetapi pintu ini harus dilalui. Nah, apa yang menjadi petunjuk dari Sang Buddha? Di sini Sang Buddha menjawab bahwasanya ayahnya yang lampau itu menjawab jawaban itu dengan usahakanlah kesehatan sebagai keuntungan tertinggi. Hiduplah bermoral. Dengarkanlah nasihat para bijaksanawan dan pelajarilah ajaran. Hiduplah selaras dengan dhamma serta melepaskan kemelekatan. Keenam inilah pintu menuju kesejahteraan. Inilah topik pagi hari ini. Kita akan membahas tentang 6 pintu itu. Syukur-syukur Anda bisa melalui. Kalau belum bisa melalui, Bante, dipikir lagi. Kira-kira saya pengen sejahtera atau tidak? Kalau seandainya dipikir-pikir, kayaknya belum dah Bante. Dipikir lagi. Dan Sang Buddha sudah menunjukkan ada pintu yang membawa kesejahteraan. Tidak hanya kesejahteraan duniawi, tetapi juga kesejahteraan di atas duniawi. Dimulai dari apa? Dimulai dari yang pertama. Pintu yang paling awal menuju kesejahteraan itu adalah Arogya Mice Paramang Labang. Usahakanlah kesehatan menjadi keuntungan yang pertama. Jadi kalau Anda mengharapkan hidup Anda sejahtera, Anda yang pertama mesti sehat. Mesti sehat. Sehat itu sangat berharga. Arogya Paramang Laba. Laba itu keuntungan. Parama itu yang paling tinggi. Keuntungan yang paling tinggi adalah tidak sakit. A itu tidak, roga itu sakit. Kemudian diterjemahkan arogya sama dengan tidak sehat sama dengan kok tidak sehat? Tidak sakit sama dengan sehat. Jadi kita yang perlu kita persiapkan sebelum kita melangkah jauh menuju tua, bahkan sebelum jauh menuju lahir kembali, ya, saya tidak ngomong kematian. Ya, sebelum kita lahir kembali, ya, yang perlu kita usahakan sekarang, paling awal mesti punya kesehatan. Kesehatan itu sangatlah nilai tingginya, ya, nilainya sangat tinggi. Bagaimana kita supaya sehat? Sehat di sini ada 2. Untuk memperoleh kesejahteraan, baik itu duniawi, baik itu spiritual praktek dhamma, sehatnya meliputi sehat jasmani, sehat batin. Jasmaninya sehat, pikirannya sehat. Bagaimana caranya supaya kita sehat jasmani? Bagaimana caranya supaya sehat jasmani? Makan yang cukup, tidurnya cukup, olahraga, dan punya teman yang baik. Ya, punya teman yang baik. Kalau Anda tidak punya teman yang baik, ya Anda jadi tidak sehat. Ya, tidak sehat. Ya, jadi nanti ini bukan untuk ibu bapak ya, untuk anak Anda juga.
Karena kalau anaknya sehat, ibunya juga sehat, bapaknya juga sehat. Kalau keluarganya sehat, keluarga itu disebut keluarga sejahtera. Jadi kesehatan itu penting. Ya, kesehatan dimulai dari mana? Jasmani. Jadi biku pun juga peduli dengan jasmani. Makan ya cukup, olahraga ya cukup, tidur ya cukup. Ya, karena kalau semua tidak terjaga, apa-apa jadi sulit. Kalau tidak sehat, meditasi juga sulit. Untuk ceramah sulit juga loh. Coba kalau kepalanya geliyeng, boro-boro mau ceramah, baru menuju tempat duduk sudah ya kan? Ya, oh hari ini saya tidak datang, misalnya begitu. Kenapa? Tidak enak badan, tidak bisa. Jadi kesehatan dimulai dari sehat fisik. Ya, kesehatan fisik itu juga bukan dari semoga ya. Semoga saya sehat, semoga saya sehat, bukan begitu ya. Sehat fisik Anda makan mesti tahu ukuran. Ya, bukan semoga saya sehat, tapi makanannya tidak tahu ukuran. Bukan nyindir ya, mengingatkan. Ya, mengingatkan ya. Ya, Bante saya kan sudah berdoa semoga saya sehat. Jadi kan sekarang saya makan apa saja. Ya, bukan begitu. Karena kesehatan itu bukan diperoleh dari meminta, tetapi kesehatan itu diperoleh dari melakukan sesuatu. Makan ya cukup, olahraga, tidur yang cukup. Ya, ini perlu diperhatikan. Karena beberapa orang yang sekarang itu mereka saking sibuknya mengharapkan kalau bisa 1 hari itu tidak usah tidur. Karena ada sebagian orang punya pengertian kalau tidur tidak produktif. Ini perlu diluruskan loh. Bante saya kalau tidur sehari itu 3 jam. Serem amat. Ya, serem amat. Tapi kan rasanya sudah cukup Bante. Ya, enggak loh ya. Tubuh ini perlu istirahat. Jadi jangan sampai Anda demi kerja, kemudian sehari tidurnya cuma ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini spare part nih ya. Spare part ini butuh istirahat. Kalau spare part mobil rusak, bawa ke bengkel ganti. Kalau spare part tubuh mau ganti kemana? Agak ngeri-ngeri juga ya. Agak ngeri-ngeri juga. Makanya kesehatan ini perlu dijaga ya. Nah, selain sehat jasmani juga sehat pikiran. Sehat pikiran dari mana kita peroleh kesehatan pikiran? Jangan mudah stres. Jangan mudah stres. Kemudian kalau ada emosi jangan berlebihan. Latihan untuk melepaskan. Dan yang sangat penting, jangan lupa latihan ketenangan. Latihan ketenangan. Karena semakin waktu yang kita pakai tidak punya ketenangan, nanti tanpa disadari, ini juga merusak kesehatan. Tidak hanya kesehatan jasmani, tetapi batin kita juga tidak sehat. Ya, jadi ibu bapak tolonglah. Ya, Bante saya kan tidak punya waktu Bante. Untuk menjaga kesehatan ini saya tidak punya waktu. Apalagi meditasi saya tidak tahu caranya. Sebetulnya meditasi itu adalah sarana yang membantu kita supaya kita punya ketenangan. Anda latihan. Kalaupun berjalan, cobalah Anda jalan. Pada saat Anda berjalan, cobalah Anda jalan. Ketika kaki Anda menyentuh lantai, cobalah Anda rasakan. Yang selama ini Anda berjalan tidak pernah merasakan, cobalah Anda rasakan. Bagaimana lantai yang Anda injak itu? Apakah ada rasa kasar? Apakah ada rasa dingin? Jangan buru-buru. Dengan Anda mindful semacam itu, membuat Anda jadi tenang. Cobalah. Ya, cobalah. Lah saya tidak punya kesempatan untuk jalan nih Bante, makan. Cobalah kalau Anda makan, sewaktu tangan Anda memegang sendok, cobalah Anda rasakan.
Selama ini kita makan pegang sendok tidak pernah merasakan bagaimana apakah sendok itu rasanya halus, rasanya kasar, rasanya panas, ataukah rasanya dingin. Pernah diperhatikan? Tidak pernah. Sambil makan, sambil bales WA. Sambil makan, sambil baca WA. Cobalah kalau Anda ingin mengharapkan ketenangan, cobalah kita mengembangkan mindful dalam kehidupan kita. Termasuk saat nasi sudah masuk ke dalam mulut. Cobalah dirasakan. Dari nasi yang semula kasar sampai akhirnya lunak dan tertelan, cobalah dirasakan. Jangan hanya mampu membeli, tetapi tidak pernah memperhatikannya. Betul kan ya? Nyep. Tahu-tahu dicek gula tinggi. Ya cobalah. Ini juga akan membuat Anda jadi lebih tenang. Memang kesejahteraan secara materi belum kita peroleh. Tetapi kalau kita punya ketenangan, kesejahteraan batin itu bisa kita rasakan. Nanti kan selesai puja bakti, Anda kan pasti makan. Betul enggak sih? Dapat konsumsi ya. Sepertinya tadi ada kotak di bawah itu. Cobalah nanti sewaktu Anda memegang sendok, dirasakan sendok itu. Ketika makanan itu masuk ke dalam mulut Anda, jangan berbicara dengan yang lain. Cobalah dirasakan. Setiap kunyahan dari yang semula kasar, dari yang mungkin rasanya ada manis, ada asam, ada pedas, sampai akhirnya semua tidak bisa kita kenali lagi. Ini akan membawa Anda pada ketenangan. Sebetulnya ketenangan itu bisa dilakukan. Hanya karena informasinya kurang, pengertian kita tenang mesti duduk meditasi. Padahal sehari-hari kita bisa melatih ketenangan. Ibu-ibu di rumah menyiram tanaman, waktu tangan memegang selang, dirasakan sentuhan tangan itu. Ketika pintu airnya dibuka, cobalah dirasakan tangan menyentuh keran, tangan berputar, dirasakan. Dan di situ Anda membawa mindful. Dan saat Anda menyiram, Anda akan merasakan yakni kedamaian yang luar biasa. Tangan menyentuh selang, Anda bisa rasakan. Air yang keluar dingin, Anda bisa rasakan. Dan saat itu ketenangan bisa Anda peroleh. Ingat loh ya, ketenangan itu mahal kalau tidak punya persiapan. Untuk mendapatkan ketenangan ini bukan karena kurang hiburan, bukan karena kurang rekreasi. Untuk mendapatkan ketenangan ini bukan perlu traveling. Ya, belakangan kan populer tuh. Aduh, capek nih, banyak kerjaan, butuh healing. Belakangan ya, istilah healing kan belakangan. Wah, capek ngurusin rumah tangga, butuh healing. Banyak pekerjaan, butuh healing. Butuhnya healing tapi perginya traveling. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Ceritanya butuh healing, yang dikerjakan malah traveling. Ya enggak apa-apa sih, wong Anda punya duit. Tapi enggak akan nyambung. Healing sama traveling enggak nyambung. Jadi dalam keharian sehari-hari kita sebetulnya bisa mengobati batin kita. Yang mungkin jengkel, yang mungkin marah, yang mungkin tegang. Latihan untuk mindful. Arogya paramang labang. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Kalau Anda sehat, Anda bisa berkarya. Kalau Anda sehat, Anda bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Itulah berkah dari kesehatan. Tetapi kalau Anda tidak punya kesehatan, apa-apa jadi sulit. Itu yang pertama yang dinasihatkan. Pintu awal menuju kesejahteraan. Kita mesti sehat. Karena tidak ada orang yang sejahtera dimulai dari sakit, tidak ada. Mestinya dia larinya bisa lebih cepat, karena sakit jadinya lambat. Makanya berkah yang pertama, ibu bapak sekarang masih sehat kan ya? Masih sehat kan ya? Dijaga, jangan diboros-borosin, dijaga kesehatannya.
Setelah sehat yang kedua, di sini dinasehatkan, yakni silanca. Silanca itu adalah pintu yang kedua. Setelah Anda sehat, Anda mesti punya perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu apa? Ucapannya juga menyenangkan, tingkah lakunya juga tidak membahayakan. Namanya sila. Ya. Kalau Anda punya sila, maka Anda tidak akan menyakiti yang lain. Kalau Anda punya sila, Anda akan punya kejujuran. Kalau Anda punya sila, Anda akan bertanggung jawab. Makanya setelah seseorang itu sehat, yang membawa pada kesejahteraan itu adalah sila. Perilaku Anda baik, tutur kata Anda menyenangkan. Kalaupun belum mendapatkan, pasti ada orang yang akan membantu Anda. Kenapa? Orang itu baik. Orang baik kira-kira dibantu atau didoakan? Kalau dia ngomongnya menyenangkan, perilakunya juga menyenangkan, maka ketika dia kesusahan, maka dia akan memperoleh banyak pertolongan. Itulah berkahnya kalau seseorang menjadi orang yang baik. Bahkan Anda bisa naik, kalau jadi karyawan bisa naik. Ya, bukan hanya kepandaian yang bisa membuat orang itu naik jabatan, bukan hanya kepandaian, tetapi attitude itu juga. Ya, punya kejujuran, bisa dipercaya, tidak menyakiti, bertanggung jawab. Kira-kira orang seperti itu dipercaya tidak? Meskipun itu keluarga sendiri, kalau tidak meyakinkan, pasti toleh kiri toleh kanan, kayaknya belum waktunya dah. Padahal itu saudara sendiri. Makanya yang kedua ini, kalau seseorang punya sila, sila itu menjadi pelindung. Ya, jadi ibu bapak, sila itu menjadi pelindung. Menjalankan sila sebetulnya gampang apa sulit sih? Bante menjalankan sila itu repot. Ada nyamuk mesti ditiup. Biasanya selesai sekarang karena jaga sila, kemudian ada semut di rumah mesti nyapu dikeluarin. Biasanya repot Bante kalau jaga sila itu Bante. Ibu bapak ya, memang sila itu memang tampaknya merepotkan, tetapi sila itu akan menyelamatkan. Bahaya dari luar tidak akan datang kalau Anda punya sila. Bahaya dari luar itu tidak akan datang kalau Anda punya sila. Sila itu pelindung. Seperti kalau rumah ada pagernya. Rumah kalau punya pagar itu repot. Mau keluar, buka dulu. Sudah keluar, nutup lagi. Mau masuk ke rumah, keluar dulu, buka lagi. Sudah sampai rumah, tutup lagi. Tapi meskipun rumah itu ada pagernya itu merepotkan, tapi aman. Bayangkan kalau rumah Anda tidak punya pagar, tidak punya pintu, ngeri. TV bisa hilang, kompor gas bisa hilang, beras pun juga bisa hilang juga. Kenapa? Karena tidak ada pelindungnya. Hal-hal baik itu juga bisa hilang ibu bapak. Kalau ibu bapak tidak punya ucapan yang baik, tidak punya perilaku yang baik, hal-hal baik itu juga bisa hilang. Makanya sila itu disebut perisai yang melindungi. Kalau rumah itu adalah pagernya, apa yang ada di rumah tidak mungkin gampang pergi. Apa yang didapat tidak akan hilang kalau seseorang itu punya sila. Makanya setelah sehat mesti jaga sila. Kenapa mesti dijaga? Karena kalau tidak dijaga, pagar ini pun sewaktu-waktu juga bisa dimakan sama korosi. Kalau itu pagarnya pagar besi. Betul enggak? Kalau pagarnya pagar kayu, sewaktu-waktu kalau tidak dijaga bisa rapuh.
Makanya setiap kali kita puja bakti diingatkan ada 5 sila yang mesti diingat. Supaya apa? Tidak rapuh. Di Wihara Surameraya Majapamadhatana, kalau tidak diingat, apa itu Surameraya Majapamadhatana? Aku bertekad menahan diri untuk tidak minum minuman keras yang menyebabkan lemahnya keras. Kalau pagernya itu tidak kuat, sebentar lagi kan Xinjia. Sebentar lagi kan Xinjia, Kyonghi nih ya. Kemudian namanya saudara kan punya barang berharga, itu satu botol ada 2,5 juta loh, satu botol. Kok Bante tahu? Sudah wawancara. Sudah wawancara duluan. Ini botolnya bagus-bagus ya. Oh itu mahal Bante. Oh, ini biasanya kalau ke bandara itu kan, kalau penerbangan internasional belum cap imigrasi itu kan, mau masuk imigrasi kalau kita dari luar negeri itu kan sebelum cap itu kan ada tuh jualan tuh. Dari jauh kan mata bisa melihat, tak baca tuh. Terus saya tanya, itu bagaimana? Murah atau mahal? Oh mahal Bante. Ayo kita lihat. Oh iya benar. Jadi topik ceramah supaya tidak keliru. Nanti Anda tanpa sadar datang ke rumah saudara Anda kasih promosi kepada Anda. Ini umurnya sudah 10 tahun. Mahal. Coba ndak? Kalau pagarnya tidak kokoh, dicoba. Setelah coba masalahnya itu tidak berhenti di situ. Kok cocok ya? Nah ini. Makanya sila itu perlu diingat-ingat ya, perlu diingat. Karena tidak diingat-ingat kita bisa lupa. Ya, apa yang didapat ini bisa hilang. Makanya diingatkan dari yang sederhana-sederhana. Sekali lagi Bante bukan hakim ya. Kadang-kadang umat Buddha itu kemudian datang, Bante kalau sedikit boleh enggak? Ya, boleh enggak? Ya boleh aja sih kalau lihat. Lihat boleh, tapi kalau sudah lewat tenggorokan jadi pelanggaran. Kalau hanya lihat tidak pelanggaran, lihat pegang-pegang aja, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lewat tenggorokan sudah pelanggaran. Selama masih cuma di botol aman. Makanya kalau kita ke rumah umat kan kita tidak ngomong, ini ada Bante datang ya, tolong itu dipinggir-pinggirkan. Enggak, Bante tetap tenang, hanya di rumahnya aja saya diem aja. Oh koleksi ya, ya udah gitu aja sih. Ya. Nah, setelah kita punya sila itu pelindung, penting ya Bapak Ibu ya, khususnya perumah tangga ya. 5 sila itu penting. Nah, setelah kita punya sila, yang ketiga yang membawa pada pintu kesejahteraan, yang ketiga adalah Wuda numata. Wuda dari kata wudi. Wudi itu berkembang. Anumata itu artinya mengikuti. Wuda mata artinya mengikuti orang yang sudah berkembang. Yang dalam bahasa lain artinya mendengarkan nasihat para bijaksana. Jadi wuda mata itu artinya wudi, perkembangan, orang yang sudah berkembang. Makanya pintu yang membawa kesejahteraan itu mau mendengarkan orang yang sudah berkembang. Yang dalam bahasa awam namanya tanyalah pada pakarnya. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar ekonomi, jangan belajar sama Bante. Bante tidak ngerti ekonomi. Ya Anda ngerti ekonomi. Jadi kalau Anda datang ke saya tidak bisa ekonomi. Tanyalah yang ahli ekonomi. Bante juga bukan entrepreneur. Jadi suruh baca peluang-peluang nggak bisa. Bante tahun depan ini kan kuda api Bante. Bante nggak ngerti, bukan pakarnya di situ. Ya, tanyalah kepada orang yang sudah berkembang. Karena kalau kita mau mendengar dari orang yang sudah berkembang, maka resiko salah itu lebih sedikit. Dan orang yang sudah berkembang itu dia sudah banyak mengalami jutaan pengalaman. Sehingga kalau kita mau mendengar nasihat orang bijaksana itu, maka sedikit mengalami error. Trial and errornya itu lebih sedikit. Ya, makanya kalau kita tidak paham, cara yang mudah membawa kesejahteraan adalah
tanyalah kepada orang yang sudah berkembang. Jangan kena penipuan. Pastikan dulu. Ya, karena sekarang ini harus hati-hati ya. Banyak orang-orang yang ya, saya mengikuti perkembangan dunia ini. Ya, bukan saya di wihara meditasi terus ya. Karena saya juga kadang-kadang dengerin curhat orang-orang itu. Sedikit banyak saya tahu lah. Sedikit banyak, bukan banyak sekali ya, sedikit aja. Jadi ada beberapa orang melihat dia seolah-olah ahli, ternyata dia bukan ahli. Dia sudah investasi dengan nilai yang sangat besar, ternyata dia orang yang tidak punya kemampuan di sana. Maka yang membawa kesejahteraan yang ketiga, tanyalah kepada orang yang sudah berkembang. Tergantung. Kalau Anda ingin mendalami meditasi, ya tanyalah orang yang sudah berkembang dalam meditasi. Kalau Anda ingin mendalami bisnis, ya tanyalah kepada orang yang bisnisnya sudah berkembang. Kalau Anda ingin mendalami ekonomi, ya Anda harus bertanya kepada orang yang ekonominya sudah mapan. Jangan sampai salah. Tanya ekonomi kepada ekonominya yang sulit. Ya tidak nyambung. Ya, bukannya jalan keluar malah jalan buntu. Bukannya solusi malah solatif. Nah, kan nutup tuh. Nggak dapat jalan keluar. Jadi yang ketiga adalah mau mendengar. Ya, mau mendengar. Karena orang yang memperoleh kesejahteraan itu adalah dia mau mendengar. Terkhusus mendengar dari orang yang sudah berkembang. Dan syaratnya mendengar itu mesti sedia telinga. Dan waktu mendengar, tolong HP-nya diletakkan. Nah, di kota besar ini seringkali ada seminar-seminar. Kalau Anda ikut seminar-seminar yang sifatnya human development, perkembangan, hal-hal yang sifatnya improve, yang membawa pada perkembangan. Saat mengikuti seminar apapun yang sudah menjadi bidang Anda, tolong HP-nya disimpan. Supaya apa? Mendengarnya bisa maksimal. Mentornya menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, tapi WA-WA-an. Ilmunya sampai enggak? Anda cuma duduk tetapi tidak dapat apa-apa. Ya, karena sekarang ini kan salah satu yang menjadi distraktor saat penyampaian ilmu kan salah satunya kan smartphone Anda itu. Nanti kalau Anda, ya ini kan sebagian bergelut dalam ekonomi, entrepreneur, nanti kan ada training-training tuh. Waktu training tolong HP-nya disimpan. Ya. Supaya apa Bante? Saat mencerap ilmu, ilmunya bisa total, sepenuhnya. Tapi kalau ikut pelatihan sambil buka WA, bales WA, sana ilmu turun 100%, yang nyantol cuma 20, masih mending. Kadang-kadang temennya tertawa, dia telat. Ya karena dia tidak konsentrasi. Jadi yang ketiga yang patut untuk diperhatikan yang membawa pada kesejahteraan adalah mendengar nasihat orang bijaksana. Wudanumata. Wuda itu artinya wudi, berkembang. Ya, dengarkanlah. Anumata itu artinya mengikuti petunjuk. Anumata itu artinya mengikuti petunjuk. Anu itu mengikuti. Mata itu petunjuk. Mengikuti petunjuk orang yang sudah berkembang. Nanti lebih gampang. Ya, kalau Anda mengikuti petunjuk orang yang sudah berkembang itu lebih gampang. Anda sulit, dia mudah. Ya, karena dia apa? Sudah berkembang. Jadi yang pertama sehat, yang kedua sila, yang ketiga mau mendengar. Yang keempat sutanca. Pintu yang keempat sutanca itu artinya belajar, banyak pengetahuan. Mau belajar, pengetahuan. Karena pengetahuan itu akan bawa pada pencerahan. Pengetahuan itu akan membuka jalan keluar. Kesulitan-kesulitan itu bisa teratasi kalau kita punya pengetahuan dan keterampilan. Dalam bahasa Dhamma namanya bahu sancanca si panca. Ya, punya pengetahuan keterampilan itu penting. Ya, jadi jangan cuma pasrah sama karma.
Ya bukan begitu. Anda mesti mau belajar. Bante kita kan sudah tua. Ini kadang-kadang kalau pendengarnya ceramah yang tua-tua begini, dalam hati, belajar untuk apa? Kan sudah tua. Kita ini kan sudah retire. Untuk apa kita belajar? Jangan mengatakan demikian. Karena belajar itu tidak pernah ada batasnya. Kuliah 4 tahun dapat sertifikat selesai. Tetapi belajar itu bukan selesai. Ya kalau saya nanti pinter udah tua jadi apa Bante? Pinter sudah tua jadi apa? Lahir kembali Anda jadi orang cerdas. Kok bisa ya Bante lahir kembali jadi orang cerdas? Karena sebelumnya sudah punya bekal banyak pengetahuan. Nanti Anda lahir kembali, nanti jadi anak yang tadi, umur 7 tahun sudah tanya, apa itu kesejahteraan? Kalau tidak cerdas, umur 7 tahun masih lari-lari, masih pelosotan, masih pelosotan, tidak sempat bertanya. Tapi ada loh anaknya orang ya, bukan anaknya Bante ini, anaknya orang, ya ada anaknya orang. Saya terkejut, umur 6 tahun itu, dia sudah pandai main musik, ya sudah pandai main musik, dan sangat lihai sekali. Secara dhamma, itu bukan sekedar bakat, tetapi di kehidupan lampaunya, dia sudah skillful. Lahir kembali sudah bisa. Nah, ya kayak saya begini. Ini kadang-kadang saya juga belajar bahasa Inggris itu. Ini kan ada tuh Wihara Dhamma Cakra tuh membuat program tuh selama masa bahasa ini biku itu les bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Saya ikut tengah mandek. Karena saya tidak paham saya. Ya, berusaha paham, tidak paham. Ya, bisa tak renungkan. Mungkin dulu saya tidak lahir di Amerika mungkin. Karena saya kemarin itu bulan 5 yang lalu itu saya pergi ke Amerika. Saya ketemu anak-anak itu kecil-kecil pinter bahasa Inggris tuh. Iya, wih, kecil-kecil pinter bahasa Inggris. Kecil pinter bahasa Inggris. Itu di kota New York. Saya pindah ke kota Dallas, itu sama. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Wih, saya makin heran. Oh, pantas saja saya lahir di Indonesia. Makanya saya terbatas bahasa Inggris. Jadi kalau saya pengen bahasa Inggris, berdoa, berbuat baik, bertekad, lahir di sana pasti bisa. Betul enggak? Tapi kalau Anda ingin bahasa Mandarin mahir, lahirnya langsung di sana, kecil-kecil pinter. Jadi jangan sampai kita belajar itu berhenti. Karena kalau kita udah usia sekalipun, kalau kita masih gemar belajar, nanti lahir kembali kita akan menjadi orang yang punya pengetahuan. Artinya apa? Tidak usah banyak mengulang lagi. Sudah cepat ngerti. Kadang-kadang saya suka refleksi ya. Ini kadang-kadang saya bukan ngomong keakuan ya. Saya cerita aja. Kadang-kadang kalau urusan betulkan listrik, saya lebih paham. Nyambung kabel speaker itu aja Kobobi itu biasanya di sini. Ya Kobobi ini ada Kobobi, biasanya saya pakai Kobobi yang saya lebih nyambung. Masang ini betulkan speaker, saya lebih paham. Padahal saya tidak sekolah elektro. Cara mungkin saya dulu jualan kabel. Jadi kalau krak bisa bilang, oh itu kabelnya sudah lama korosi, ganti aja nanti beres. Kok Bante tahu? Nggak tahu ya. Mungkin dari dulu kamu jualan kabel ya. Jadi bisa jadi ya, orang sekarang menyebutnya bakat, tapi secara dhamma di kehidupan lampaunya sudah belajar. Sama ada anak kecil, gadis kecil di Bekasi. Anak kecil baru umur 6 tahun, dia sangat suka membantu ibunya bikin kue. Biasanya yang lain tuh pada main-mainan, ini sudah bantuin. Pegang mixer, blender, dia udah ngerti. Tak renungkan, berarti dulunya ini adalah bakat di sana. Ya. Makanya kalau Anda tidak punya bakat apa-apa, ya Anda renungkan dulunya jadi apa. Lahir ini tidak bisa, itu tidak bisa. Kok banyak tidak bisanya, Anda renungkan dulu saya jadi apa. Bisa jadi dulu Anda jadi raja.
cuma nunjuk. Ya. Tapi sudah jadi raja, tidak sempat belajar, lahir kembali, tidak punya pengetahuan. Ya, jadi belajar itu pintu yang keberapa? Keempat. Ya, jadi kita mesti banyak belajar. Ya, belajar itu membawa kesejahteraan. Kemudian yang keenam, kelima. Saya sudah buru-buru mau selesai. Yang kelima adalah Dhammanuwati. Dhammanuwati itu adalah prinsip hidup sesuai dengan Dhamma. Dhammanuwati itu hidup selaras dengan Dhamma. Bagaimana yang disebut dengan hidup selaras dengan Dhamma? Dia punya refleksi. Kalau apa yang dilakukan itu membawa pada penderitaan, maka berhenti. Kalau apa yang dilakukan itu membawa manfaat, maka lanjutkan. Itu disebut hidup sesuai dengan Dhamma. Ya. Kalau apa yang Anda lakukan itu ternyata tidak membawa manfaat, berhenti. Tidak membawa manfaat, berhenti. Tapi kalau itu membawa manfaat, teruslah berkelanjutan. Kalau apa yang Anda lakukan itu membawa penderitaan, berhenti. Namanya hidup sesuai dengan Dhamma. Jangan sampai kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Punya peta, tidak bisa membaca. Ngerti Dhamma, tapi tidak paham. Ibaratnya dikasih peta, tapi tidak tahu mana arah utara, mana arah selatan. Sudah pegang peta. Makanya tidak semua orang punya Google Map bisa sampai tujuan. Saya kapan hari ditanya umat, Bante tinggal di mana? Di Pusdiklat. Tak Sherlock ya, tak share kirim itu Google Map itu sampai di WA dia. Ngerti no? Nggak ngerti, Bante mutar. Oh, berarti dia punya map tapi tidak paham cara baca map. Dia lebih gampang ngingat nama tempat. Deket mana sih Bante ini? Deket teras kota. Oh, teras kota. Map dia tidak ngerti, teras kota dia ngerti. Setelah dari teras kota bagaimana Bante? Putar balik, nanti ada showroom Suzuki, belok kiri. Oh, dia sampai. Saya tanya, kok sampai? Baca map? Enggak. Ingat aja tuh teras kota. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang yang sudah mengerti, tetapi dia tidak tahu arah. Sama sudah banyak belajar Dhamma, tapi dia tidak refleksi. Sehingga ketika dia belajar, dia tahu ini tidak baik, tetapi ketika dia praktek, dia tidak tahu apa yang dilakukan itu adalah tidak baik. Maka orang yang hidup selaras dengan Dhamma, ketika dia tahu itu tidak bermanfaat, dia berhenti. Kalau itu bermanfaat, dia melanjutkan. Dhammanuwati. Ini yang kelima. Jadi gampang mengingatnya. Kalau itu bermanfaat, ya lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, berhenti. Kalau itu membawa penderitaan, berhenti. Kalau itu membawa pada kesejahteraan, ya lanjutkan. Ya. Dan yang keenam, alinata. Alinata di sini artinya adalah melepaskan dari kemelekatan. Alinata. Yang dimaksud alinata di sini adalah tina. T-H-I-N-A. Tina. Apa itu? Malas. Anda harus berani melepaskan kemelekatan pada kemalasan. Yang dalam bahasa populer, berani keluar dari zona nyaman. Alinata. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah nyaman, kita melekat. Karena melekat, maka kita menyia-nyiakan kesempatan yang semestinya masih ada. Maka orang yang disebut orang yang alinata tidak malas. Orang itu akan mengerahkan segala energi. Dia akan mendorong segala kemampuannya secara berkesinambungan, terus menerus. Jadi kalau ibu bapak mau memperoleh kesejahteraan, ibu bapak harus berani keluar dari zona nyaman. Tidak takut panas, tidak takut hujan, tidak takut menderita. Ya, berani keluar dari zona nyaman. Anda harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Jangan sampai kita terjebak dalam konsep
Masyarakat yang ngomong, makan ndak makan yang penting, kapan sejahteranya? Ya kita kan saudara, makan ndak makan yang penting kumpul, menderita bareng-bareng. Kita harus keluar, ya berani keluar. Ya, supaya apa? Supaya memperoleh kesejahteraan, harus berani melepaskan kenyamanan, berani keluar dari zona nyaman, termasuk juga berani melepaskan kemalasan. Malas itu enak, tetapi berakhir pada penyesalan. Ya, malas itu enak. Ya, karena pekerjaan apapun itu akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Ya kan? Orang malas kan begitu. Ya, pekerjaan terasa ringan kalau tidak dikerjakan, tetapi endingnya kan menyesal. Ya, kalau kita malas kan enak. Nongkrong, kongko-kongko, mestinya nyetrika baju untuk besok, kongko-kongko, ngobrol, tahu-tahu besok udah mau pergi, ditambah lagi mati lampu, menderitalah. Ya, maka kita yang keenam ini diingatkan, karena 6 adalah penggeraknya. Kalau Anda sudah sehat, kalau Anda punya perilaku yang baik, ya, kemudian Anda sudah mendapat nasihat orang bijaksana, Anda juga sudah punya pengetahuan, ditambah lagi Anda sudah sesuai dengan dhamma, Anda juga mesti berkelanjutan. Jangan semangat hangat-hangat. Jangan semangat apa? Hangat-hangat. Saya juga tidak tahu kenapa kok yang dipakai kok hangat-hangat, yang itu kenapa kok tidak hangat-hangat kue gitu loh. Saya juga tidak paham kenapa yang dipakai kok hangat-hangat itu. Nah, ada beberapa orang tuh semangat itu cuma di awal, semangatnya selesai. Ya. Rajin cuma di awal. Beli treadmill rajin seminggu doang. Selesai itu tidak dipakai. Itu apa? Semangatnya hangat-hangat. Yang namanya semangat itu adalah mengerahkan upaya dan berkesinambungan. Sudah bersemangat atau belum? Kita tinggal melihat berkesinambungan tidak. Saya sudah sering mendapatkan nasihat Bante, berkesinambungan tidak? Saya sudah punya perilaku baik, berkesinambungan tidak? Saya sudah menjaga kesehatan Bante, berkesinambungan tidak? Makanya yang keenam ini adalah penghubungnya, yakni alinata, yakni tidak malas, berani keluar dari zona nyaman. Ini akan membawa pada kesejahteraan, tidak hanya kesejahteraan duniawi, tetapi 6 hal ini akan membawa pada kesejahteraan di dalam pencapaian dhamma. Anda bisa maju di dalam dhamma kalau Anda sehat, Anda punya perilaku baik, Anda juga mendapat nasihat dari orang bijaksana, Anda juga gemar belajar, Anda juga hidupnya sesuai dengan dhamma, dan ditambah Anda juga bersemangat. Jadi 6 hal ini saya pikir hal yang bermanfaat, yang untuk direnungkan, dan kita bisa mengecek, refleksi bagian mana yang belum ada, diusahakan. Sehat sudah, sila sudah, mendengar nasihat orang bijaksana ya seminggu sekali lumayan lah. Ya, belajar ya diusahakan, kadang-kadang ya kadang-kadang tidak. Beli buku, bukunya kebeli, ilmunya tidak sampai. Nah, dibaca. Kemudian hidup sesuai dengan dhamma, tidak malas, ini dicek, ini sebagai checklist kembali. Mana yang belum patut untuk dimunculkan, yang sudah patut untuk dipertahankan. Kalaupun kita belum mencapai kesejahteraan, dengan mengingat 6 hal ini, nanti masih terbawa untuk episode berikutnya. Tidak lagi bertanya kepada ayah Anda, ayah, apakah jalan menuju kesejahteraan? Kenapa? Karena sekarang kita sudah mempelajarinya. Syukur-syukur ini direnungkan,
Karena apa yang sudah dipraktekkan itu tidak akan lepas begitu saja. Karena dhamma yang sudah dipraktekkan itu akan selalu mengikuti pelakunya. Meskipun jasmani ini tiba saatnya kita tinggalkan, tetapi dhamma-dhamma yang sudah kita pelajari itu akan terus berkelanjutan. Inilah pesan dhamma hari ini. Semoga Anda bisa renungkan dan sekiranya ini juga membawa satu motivasi bagi Anda untuk hidup sesuai dengan dhamma, menjaga kesehatan demi perolehan yang luhur, yang baik. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.